Jadi di usia seperti ini, kebutuhan untuk bersosialisasi itu sangat tinggi. Masa-masa itu datang, atau istilah puber kedua itu datang, ini bisa menjadi berkah, tapi bisa juga menjadi bencana gitu. Tinggal nanti cara melihatnya gimana. Di ratusan juta pada saat itu, sampai kehilangan rumah, kehilangan mobil gitu ya. Walaupun saya secara mental juga cukup down, itu 1 bulan saya nggak keluar rumah. Karena saking apa ya, menyesal, kemudian juga secara mental sih cukup kena lah gitu. Kalau bahasa anak-anak sekarang kan kena mental gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama gue Omar, anak 3, istri 1. Saat ini aktivitas gue lebih banyak di dunia bisnis dan juga di dunia properti terutama ya. Saat ini ada beberapa usaha yang sedang saya jalankan terkait dengan dunia properti. Akhirnya saya juga berprofesi sebagai life coach yang membantu para pebisnis untuk paling tidak memperkuat fondasi dari dirinya mereka. Tapi di sisi lain juga saya membantu banyak developer properti untuk mengoptimasi bisnis mereka. Nah, di sisi lain juga saya melihat ketika saya menjalankan bisnis tersebut, ada banyak hal terkait dengan hal-hal yang fundamental sebenarnya, terkait dengan bisnis itu sendiri, yaitu kehidupan dari para pebisnis. Jadi gini sih, di umur 40 tahun itu memang banyak hal terjadi ya. Terutama yang paling utama sebenarnya adalah masalah fisik. Karena manusia itulah naturalnya seperti itu gitu ya. Semakin dia usianya bertambah, secara fisik juga dia semakin menurun. Di usia ini juga persoalan-persoalan tuh semakin banyak ya kalau karena apa? Pertama, keluarga semakin bertumbuh. Artinya bertumbuh tuh kayak anak-anak kita usianya juga sudah mulai, ada yang sudah masuk ke remaja, ada juga yang mungkin sudah dewasa gitu ya. Dan ini membutuhkan kemampuan kita dalam berkomunikasi, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan juga bertambah kan. Ada yang mungkin sudah kuliah, ada yang bahkan sudah menikah gitu ya. Itu yang membuat kita harus lebih prepare sih dari banyak hal gitu ya. Di usia 40 tahun ini, kita tuh sudah lebih banyak waktu, artinya untuk bersosialisasi dengan teman-teman lama kita gitu ya. Kita ketemu dengan bahkan teman SD, teman TK gitu ya, yang sudah lama kita tidak berhubungan gitu. Apalagi dengan adanya sosial media seperti sekarang ini, momen-momen seperti reuni atau ada komunitas-komunitas sehingga akhirnya kita bisa terhubung kembali dengan teman-teman kita yang lama. Kenapa sih ini terjadi? Ini juga pernah saya bahas juga dengan teman, dengan istri juga gitu. Jadi di usia seperti ini, kebutuhan untuk bersosialisasi itu sangat tinggi. Kenapa? Ya karena dengan kita ngobrol, ketemu teman, itu at least membuat kita tuh jadi lebih sehat ya. Artinya ada teman ngobrol gitu. Ya, jangan sampai nih kita udah banyak masalah, udah punya tuntutan kiri kanan, terus kita nggak ada tempat untuk menumpahkan itu dari sisi sosialisasi. Ya bisa positif, bisa negatif. Tapi kita ambil positifnya aja dengan kita sering ngumpul sama temen. Ada hal-hal yang mungkin ide-ide, ada kreativitas-kreativitas yang bisa kita olah di situ. Atau bahkan bertukar pengalaman. Nah, saya sih poinnya di situ. Kadang kita punya masalah anak, ya kita punya temen yang anaknya udah dewasa lebih dahulu. Nah, itu kita bisa sharing di situ. Dari sisi bisnis, ya kita juga bisa sharing masalah koneksi segala macam. Ya itu sih sebenarnya lebih ke situ. Ada istilah di kita nih ya kalau kita sering ngobrol gitu, fase-fase kritis gitu ya. Karena entahlah gitu ya, kalau
dandan jadi lebih jadi lebih rapi gitu ya. Apalagi sekarang ada produk-produk skincare gitu ya. Ada produk-produk yang mendukung itu gitu ya. Jadi lebih lebih rapi, lebih necis gitu ya. Kemudian juga itu tadi ketika masa-masa itu datang atau istilah puber kedua itu datang, ini bisa bisa menjadi berkah tapi bisa juga menjadi bencana gitu. Tinggal nanti cara melihatnya gimana. Maksud saya gini. Jadi ada di fase ini sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai pribadi gitu ya. Kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan pasangan, ya dengan istri gitu ya. Ini kalau yang puber kedua nih laki-laki. Ya mungkin istri kita kita kasih biaya perawatan gitu ya, terus juga kita ajak belanja, kita beliin baju, pokoknya kita upgrade lah gitu. Itu bisa dengan begitu. Ya. Kalau yang punya punya apa namanya kemampuan gitu kan ada jalannya ya, kita bisa dengan berpoligami gitu. Nah tapi ada juga kan nanti beberapa rekan gitu ya, yang dia akhirnya jadi sedikit keluar jalur lah. Sebaiknya sih hal-hal seperti itu dihindari, walaupun memang godaan itu di terutama lingkungan saat ini itu memang sangat-sangat besar ya godaan itu ya. Nah tinggal tadi kan bagaimana kita sebagai pribadi bisa mempersiapkan dan juga aware terhadap hal tersebut. Kenapa? Ini bahaya banget. Nggak sedikit ya dari kenalan-kenalan saya, teman-teman gitu ya, yang di usia seperti ini justru lagi bagus-bagusnya berumah tangga terjadi perpecahan karena tadi tidak bisa mengatasi hal tersebut. Ya, makanya ini bisa menjadi berkah tapi juga bisa menjadi bencana. Tinggal bagaimana nanti kita mengatasinya lah seperti itu. Nah kalau klien-klien yang ketemu dengan saya itu, ya jadi saya selain berbicara bisnis, biasanya sebelum memulai ke sesi konsultasi bisnisnya gitu, saya lebih cenderung saya lihat dulu si personalnya ini gitu. Karena buat saya tuh bisnis is person. Bisnis itu adalah orang di balik bisnisnya gitu. Kalau model bisnisnya mau apa aja terserah, tapi bagus atau sukses satu bisnis itu tergantung dari bagus atau tidaknya pribadi si pebisnisnya. Begitu juga sebaliknya ketika bisnis itu buruk atau gagal atau bangkrut, sebenarnya dari sisi si pebisnisnya juga. Gitu ya. Nah, apa yang sering saya temuin adalah biasanya justru masalah personalnya dia. Ya, ada case tuh yang ya let's say dia punya pasangan lebih dari satu. Nah ini sedikit banyak akhirnya menarik dia ke kiri dan kanan gitu ya, sehingga dia nggak bisa balance tuh hidupnya. Baru kesini mikirin yang ini, baru kesini mikirin yang ini. Akhirnya ketika dia harusnya juga ada porsi dia memikirkan bisnis, ya itu yang membuat akhirnya dia tidak seimbang dan tidak fokus terhadap bisnisnya. Nah, itu satu contoh. Terus contoh yang lainnya lagi, ada lagi yang dia tuh hanya fokus di bisnisnya gitu. Dia tidak berpikir bahwa hidupnya dia tuh nggak hanya bisnis aja gitu. Tapi ada faktor-faktor lain. Ya tadi kan kita bicara kesehatan. Ya kan? Makanya kemarin juga ada cerita sedih gitu. Ada teman, sahabat saya, seumuran saya, lagi karirnya lagi menanjak gitu. Bisnisnya lagi luar biasa gitu. Bahkan omsetnya sampai jutaan dolar gitu ya. Kita lagi asik-asik ngobrol, seminggu kemudian meninggal karena sakit jantung gitu. Nah ini juga perlu banget kita perhatiin gitu ya. Jadi klien-klien ini juga selain mereka punya masalah bisnis, sebenarnya secara personal mereka juga ya perlu kita benahi. Terus ada lagi cerita lain yang kalau saya bilang kehilangan tujuan hidup kalau saya bilang. Jadi yang dia kejar adalah bagaimana menghasilkan uang, bagaimana berbisnis, bagaimana dia bisa mengambil bisnis yang satu ke bisnis yang lain gitu. Tapi secara makna hidup dia nggak dapat gitu. Padahal kan sebenarnya kita hidup di dunia ini punya tujuan hidup. Gitu. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita hidup mulia atau kita
meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dinamika hidup itu adalah sarana sebenarnya, sarana bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengajar kita atau mendidik kita, membina kita gitu. Jadi kalau kita nggak pernah dikasih masalah, kita nggak pernah mungkin merasakan yang namanya jurang kehidupan, itu bisa dibilang nggak ada manusia di dunia ini yang nggak pernah mengalami hal tersebut. Nah, kalau saya pernah ada di titik hitam, kalau saya bilang, titik paling gelap lah di kehidupan saya, di mana bisnis waktu itu bangkrut, ya kan? Rumah dijual, mobil apa semua udah habis dah gitu. Di titik itu saya berpikir gini, apa sih yang sedang bahasa saya, yang sedang dikomunikasikan oleh pencipta kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu. Jadi di titik itu adalah titik paling keren, paling bagus untuk kita muhasabah diri kita. Ya kan? Di situ kita bicara tentang apa? Oh, ternyata kita tuh lemah. Oh, ternyata rencana-rencana hebat kita itu nggak ada artinya. Oh, ternyata relasi-relasi yang gue banggakan itu, gitu ibaratnya ya, relasi yang gue banggain, branding yang gue punya, itu nggak ada apa-apanya gitu. Kalau tidak ada ridho Allah di situ. Orang dia akan merasakan satu kejatuhan ketika dia ada di puncak. Why? Kenapa gitu ya? Karena memang ya saya mengalami juga ya ketika lagi orderan lagi banyak, ya kan? Ibaratnya lagi dibuka nih. Mungkin kalau istilah anak-anak sekarang tuh kita lagi winning campaign nih, gitu. Kita lagi dapat winning itu, ada satu hal yang manusia tuh suka lupa. Dia pasti kalau ngeliat orang lain, lu masih begitu gitu. Gue nih udah begini. Gitu ya. Terus, wah ini gue bikin apapun jadi istilahnya Midas touch ya. Gue megang ini jadi, megang ini jadi. Nah disitulah titik lengah kita. Akhirnya lengah, begitu lengah, udah tuh muncullah masalah-masalah. Ternyata salah bikin keputusan, inilah, itulah gitu. Dan cara ngingetin Allah tuh itu. Ditarik semua. Ditarik semua. Akhirnya kita ada di titik terbawah. Nah dari sinilah akhirnya muncul kesadaran gitu loh. Oke, I will restart again. Kita akan mulai lagi dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melibatkan keluarga. Dengan menjaga hubungan kita dengan semua orang. Akhirnya saya memahami yang namanya life balance. Life balance itu adalah bagaimana kita hidup tuh harus berimbang antara bisnis, dengan keluarga, dengan teman, dengan sosial, dengan Allah sendiri gitu, seperti itu. Jadi itu harus ada satu keseimbangan. Ya kalau bicara keluarga kita ada beberapa lapis ya, keluarga inti, kemudian mungkin orang tua, terus setelah itu ada mungkin saudara-saudara yang lain gitu. Ya alhamdulillahnya karena memang kita di keluarga inti ini saya selalu mengajarkan tentang tauhid, kita juga berbicara tentang membina keluarga itu bukan hanya sekedar materi gitu ya. Alhamdulillah sih di momen tersebut anak-anak, istri itu mereka support ya. Walaupun banyak yang dikorbankan katanya kan. Mungkin selama ini sering rekreasi atau apa itu dikurangin, banyak hal yang akhirnya ya mereka menerima itulah gitu. Ya alhamdulillahnya untuk keluarga inti itu cukup mendukung lah ya. Walaupun saya secara mental juga cukup down, itu 1 bulan saya nggak keluar rumah karena saking menyesal, kemudian juga secara mental sih cukup kena lah gitu. Kalau bahasa anak-anak sekarang kan kena mental gitu ya. Ya itu terjadi. Kemudian dari sisi orang tua,
Orang tua nih karena mereka sayang sama kita sebenarnya. Mereka sayang sama kita. Mereka bilang gini, udah deh, lu nggak usah bisnis, kerja aja lu, kayaknya udah cocok kerja gitu. Ya gitu. Cuman karena kita ini kan bukannya mau ngelawan orang tua atau gimana, karena kita punya prinsip gitu ya. Kita bilang ya ini dinamika dalam berbisnis gitu ya. Dinamika dalam berbisnis, dan kita punya keyakinan bahwa inilah source of income kita, sumber penghasilan kita. Ya kita sampaikan dengan kasih sayang juga ke orang tua gitu. Ya kalau kita harus kerja lagi, bukan bidang kita lah di situ gitu. Itu sampai cukup kuat keinginan. Terus dari lingkaran yang terluar lagi ya cukup banyak nada-nada negatif sih gitu. Tapi itulah kalau bahasa saya kan ya itu pupuk kehidupan. Kalau saya punya, karena kita muslim ya, kita punya panduan, kita punya Al-Quran. Saya waktu itu lebih banyak berdialog dengan Al-Quran pada saat itu. Saya baca Quran. Ada satu ayat yang menurut saya tuh mengena banget di saya, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di situ Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan membebani kita sesuai kemampuan kita. Itu yang merubah saya bahwa ini saya dikasih beban kayak begini nih, itu Allah tahu saya bisa, saya mampu menahan atau saya bisa mengatasinya gitu. Jadi Allah tuh tahu fondasi kita itu, misalkan nih waktu itu saya dikasih cuma ratusan juta lah istilahnya gitu. Kan ada orang yang sampai puluhan miliar bahkan sampai triliunan gitu ya. Masalahnya seperti itu mungkin karena dia kemampuannya di situ. Saya mungkin di ratusan juta pada saat itu, sampai kehilangan rumah, kehilangan mobil gitu ya. Itu tapi Allah tahu itu saya mampu menghandle hal tersebut. Dari situ udah timbul keyakinan kan. Oke. Nah, ada satu lagi, saya kaitkan lagi dengan satu ayat yang lain bahwa kita tuh bisa berubah. Allah tuh sangat ini sayang sama kita loh. Bahwa, Mar, lu kondisi lu kayak gimana pun lu bisa berubah asal lu mau berubah. Ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib kita kalau kitanya nggak mau berubah. Nah, disitulah muncul kan, dikasih kesempatan gitu ya. Ya udah kita berubah. Walaupun ya namanya manusia ya, kita pasti ngalamin fase-fase down, fase-fase kecewa, fase-fase marah. Ya itu memang manusia. Jangan juga itu jadi kita menyampingkan hal tersebut. Nggak apa-apa, dimoderasi aja, dijalanin aja, lagi marah aja gitu. Tapi mungkin marahnya jangan ke istri juga, jangan ke anak juga. Ya apa kek, macul kek atau ya pokoknya itu ditumpahkan aja dengan cara-cara yang baik lah gitu. Bahwa manusia ini sebenarnya makhluk yang sempurna kan. Sempurna dalam arti ada banyak faktor yang mendukung dia gitu. Ya makanya tadi ada sisi spiritual. Ya spiritual itu mungkin hubungan kita dengan Allah. Ya kan? Mungkin dari sisi religius ya. Sisi religius kita. Kemudian dari sisi mental. Jadi hal-hal inilah yang kadang orang sekarang ini lupakan. Mereka lebih ke materi misalkan. Materi juga penting. Jadi juga jangan juga karena kita fokus di spiritual dengan mental, materi juga kita nggak butuh materi, enggak juga. Itulah manusia. Kita memang hidup di dunia itu loh. Kita butuh itu juga. Kita tuh sudah disediakan ya berbagai macam perlengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya melihatnya dari sisi manusia ini punya beberapa aspek kehidupan yang mendukung kehidupannya dia. Yaitu tadi dari sisi sosialnya, dari sisi spiritualnya,
dari sisi mentalnya, kemudian juga sosial, finansial dan lainnya. Itulah yang mendukung dan membuat manusia itu menjadi sempurna. Nah, pengertian sempurna di sini sebenarnya bukan dalam artian tidak ada celah atau gimana. Justru disinilah manusia bisa mengoptimalkan. Nah, pertanyaannya adalah kita termasuk manusia mana nih? Manusia yang menggunakan apa yang sudah Allah karuniakan ke kita itu tadi gitu ya. Atau kita justru nggak aware bahwa kita nggak sadar bahwa ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan dari sisi kehidupan kita. Ya. Dan ini juga bisa jadi masukan buat teman-teman yang saat ini sedang berada di puncak gitu ya. Kita harus sering-sering tuh mengecek gitu ya. Kalau bahasa kerennya sih wheels of life gitu ya. Roda kehidupan. Nah, roda kehidupan itu tadi tuh ada beberapa bagian-bagian yang dia membuat hidup tuh menjadi roda itu berputar menjadi lancar. Ya, kalau lagi bisnisnya lagi bagus, lihat hubungan kita sama anak istri kita. Jangan sampai bisnisnya bagus, tapi kita makin jauh sama istri. Ya, istri dibiarkan di rumah, dia tidak berkembang, dia tidak mendapatkan knowledge terbaru. Sedangkan kita di luar relasinya berkembang, bisnisnya bagus, ya ikut workshop sana sini, istri diamnya di rumah. Itu bahaya itu. Kenapa? Nanti akan terjadi kesenjangan. Begitu juga dengan anak. Ya, kita sibuk di luar bekerja, ngelembur, sedangkan anak nggak pernah kita ajak ngobrol. Kita nggak tahu dia misalkan ada masalah apa gitu dalam kehidupannya. Gitu. Itu perlu di apa ya? Ya kita harus aware lah. Minimal kita ada awareness ke situ. Kita sadar bahwa ada yang harus kita lakukan juga di sisi lain dari kehidupan kita. Kemudian apa? Tadi masalah health, kesehatan. Ya kan? Kan kita nggak mungkin ngurusin proyek puluhan miliar misalnya atau ratusan juta, puluhan miliar. Dengan kondisi misalkan kita sering sakit-sakitan. Ya kan? Baru mikir dikit udah pusing. Palanya melintir. Baru pusing dikit jantung deg-degan gitu. Itu karena kita nggak prepare gitu. Ya sukses tuh butuh sehat. Sukses tuh butuh istri. Sukses tuh butuh dukungan anak gitu. Nah, terus ada juga gini nih. Sukses banget gitu, tapi dia nggak punya teman. Walaupun memang ada fase-fase tuh di mana kita tuh kayak ngumpet dulu gitu. Jadi fase-fase kita ngebangun tuh, let's say istilah 2 tahun, 3 tahun, kita memang agak nyingkir ya dari bukan menyingkir sih bahasanya. Mungkin kita fokus dengan aktivitas kita di bisnis. Tapi begitu itu sudah mulai berjalan dengan baik, kita jangan lupain teman-teman kita. Ada teman-teman kita tuh yang they support us, dia tuh dukung kita gitu. Entah dengan doa, dengan keceriaannya, dengan keyakinannya, oh lu pasti sukses Mar, lu hebat Mar gitu. Itu jangan lupain yang gitu-gitu. Karena itu punya makna nanti dalam hal tadi kita bisa bertahan di posisi tersebut. Kayak gitu. Dan juga yang berikutnya adalah bagaimana kita tetap mau belajar. Continuous learning, itu belajar tuh ya kan memang kita diajarkan gitu ya, kita belajar dari kita baru lahir sampai kita meninggal. Itu harus belajar terus. Nah ini berlaku nih buat teman-teman yang lagi posisinya lagi di atas dan juga yang lagi di bawah, yang lagi struggle nih gitu. Bang, gimana gue bisa seimbang sedangkan gue lagi di bawah? Nah, di bawah kan berarti rodanya lagi berantakan tuh tadi tuh. Kalau yang saya lakukan adalah saya fokus aja dulu di 1 atau 2 titik. 1, 2 titik itu apa misalkan? Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Fokus itu dulu, perbaiki dengan Allah. Nah, nanti itu akan memperbaiki yang lain. Ketika dengan Allah kita dekat, kita perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, dengan istri, dengan anak. Terus kita mulai mau bergerak lagi. Kita dengan konsep baru lagi, dengan semangat baru lagi. Maka perlahan-lahan roda itu akan mulai bergerak lagi.